Fisika kuantum untuk menembus batas. Teknologi canggih saat ini itu rata-rata menggunakan fisika kuantum. Ada 4 karakter dari fisika kuantum ini. Yang pertama adalah energi, ya, kekuatan. Yang kedua adalah koneksi, ya, ketersambungan. Yang ketiga adalah vibrasi, getaran. Dan yang keempat adalah frekuensi, gelombang. Ini sebenarnya bukan hanya urusan fisika, tapi juga bisa urusan metafisika. Kalau fisika itu kan urusan fisik sebenarnya, ya. Walaupun ketika kita bicara urusan fisik itu kan seolah-olah bisa dilihat, bisa diraba. Tapi ada urusan fisik yang tidak bisa dilihat dan diraba, tapi berupa energi yang sekarang kita menikmati. Setelah ada 4G sekarang yang kita pakai dalam teknologi telekomunikasi, nanti ada muncul namanya 5G, ya, 5G itu. Dan itu lebih tinggi lagi, ada transportasi lintas batas yang sangat luar biasa, namanya teleportasi. Teleportasi itu bagaimana transportasi yang sangat jauh jaraknya dengan kecepatan sangat tinggi. Dan Allah membuka itu sekarang, ilmu-ilmu itu, dan siapa yang bisa mencapainya maka akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Demikian pula dengan pertolongan Allah. Ini kan mengandung energi, ya. Ada kekuatan di situ yang Allah berikan. Yang tak kalah pentingnya itu kita harus ada ketersambungan, ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyambungkan diri kita dengan Allah, maka itu cara paling tepat agar kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu untuk mencapai koneksi itu adalah dengan doa. Sebagaimana firman Allah yang merupakan doa dari Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Fihi khair. Di setiap kejadian itu pasti ada kebaikannya, sehingga kita bersyukur terus. Contoh di perjalanan kita sepeda motor macet, kita syukuri alhamdulillah. Daripada ditabrak orang lebih baik macet, kita bisa jalan, masih nikmati perjalanan. Bahwa rezeki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Semakin sering membahagiakan orang lain, Allah curahkan rezeki pada kita. Dan rezeki kita itu sebenarnya melimpah. Mengapa seret? Karena ada penghalang, yaitu dosa-dosa kita. Maka caranya itu kurangi dosa, bahagiakanlah orang lain, maka rezeki itu akan datang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemauan hati untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal sosial kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk memperbaiki ucapan kita, hati kita, untuk memperbaiki amal-amal perbuatan kita terus, ya. Sebagaimana doa kita agar kita itu minta kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon pada Allah untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu memperbaiki pengabdian kita. Jadi memperbaiki amal-amal kita, dan segala nikmat Allah itu kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang hikmah. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang pada ayat sebelumnya tentang hikmah ini yang saya sampaikan tadi malam, jadi Allah itu hak Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Berarti seolah-olah kita tidak bisa berusaha untuk mendapatkan hikmah, karena itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata hikmah ini juga bisa digapai. Sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu kan terserah Allah. Tapi hidayah juga bisa digapai. Hidayah itu juga bisa diusahakan dengan segala potensi yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Untuk mendapatkan pertolongan Allah, hidayah Allah, hikmah, itu ada ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fisika kuantum yang sekarang ini sedang berkembang, dan para ahli itu sedang mengembangkan fisika kuantum untuk menembus batas. Teknologi canggih saat ini itu rata-rata menggunakan fisika kuantum. Ada empat karakter dari fisika kuantum ini. Yang pertama adalah energi, ya, kekuatan. Yang kedua adalah koneksi, ya, ketersambungan. Yang ketiga adalah vibrasi, getaran, dan yang keempat adalah frekuensi, gelombang. Ini sebenarnya bukan hanya urusan fisika, tapi juga bisa urusan metafisika. Kalau fisika itu kan urusan fisik sebenarnya, ya. Walaupun ketika kita bicara urusan fisik itu kan seolah-olah bisa dilihat, bisa diraba. Tapi ada urusan fisik yang tidak bisa dilihat dan diraba, tapi berupa energi yang sekarang kita menikmati. Setelah ada 4G sekarang yang kita pakai dalam teknologi telekomunikasi, nanti ada muncul namanya 5G, ya, 5G itu. Dan itu lebih tinggi lagi, dan bahkan bisa dimungkinkan, pernah saya sampaikan itu ada transportasi lintas batas yang sangat luar biasa, namanya teleportasi. Kalau kita pernah nembak burung dulu itu kan kita pakai tembak yang ada telenya itu. Tele itu kan untuk melihat jarak jauh. Teleportasi itu bagaimana transportasi yang sangat jauh jaraknya dengan kecepatan sangat tinggi. Dan Allah membuka itu sekarang, ilmu-ilmu itu, dan siapa yang bisa mencapainya maka akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Demikian pula dengan pertolongan Allah. Ini kan mengandung energi, ya. Ada kekuatan di situ yang Allah berikan. Yang tak kalah pentingnya itu kita harus ada ketersambungan, ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menyambungkan diri kita dengan Allah, maka itu cara paling tepat agar kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk mencapai koneksi itu adalah dengan doa. Sebagaimana firman Allah yang merupakan doa dari Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka doa ini kan kadang-kadang kita karena dianggap sesuatu yang rutin, sehingga kadang-kadang kurang bermuatan, kadang-kadang hanya ucapan lisan. Maka kita penting agar doa ini punya energi yang kuat, maka kita harus meningkatkan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan vibrasi kita, getaran dengan Allah, juga meningkatkan frekuensi kita agar bisa nyambung dengan frekuensi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui doa ini. Nah, hadirin rahimakumullah, ada beberapa tipe doa yang disampaikan oleh para ahli, para ulama. Di antaranya yang pertama ini doa yang berupa permohonan. Sebagaimana tadi dikatakan, Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, hikmah, permohonan, permintaan. Karena hanya Allah yang paling cepat memberi permintaan kita. Hanya Allah. Tentunya setelah koneksinya nyambung. Kalau tidak nyambung seperti ini. Kalau tidak nyambung, kita mau ngambil uang di bank, masuk ke kantor perhubungan misalnya, itu kan tidak nyambung. Kita mau ambil uang di bank, tapi masuk ke kantor perhubungan. Perhubungan itu melayani transportasi, sementara bank melayani keuangan. Maka kalau kita salah masuk, nah itu berarti tidak ada koneksi di situ,
tidak ada koneksi dengan yang kita harapkan. Maka kita sambungkan. Nah, ini kesadaran, ketersambungan dengan Allah. Ini salah satunya melalui zikir dan doa. Makanya doa kita sehari-hari Allahumma a'inni ala dzikrika. Kita kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Apa? Supaya koneksi ini terus jalan. Barang siapa yang koneksinya dengan Allah ada terus, maka tidak ada pintu bagi setan untuk menguasai hati kita. Tidak ada pintu. Nah, salah satu supaya koneksi ini bisa nyambung terus adalah dengan berpuasa. Karena bisa mengurangi ruang setan untuk menggoda kita. Salah satunya juga masuk adalah berzikir dan berdoa. Ada satu simultan ya, kepaduan antara doa dan zikir. Kadang-kadang kita berzikir, tapi ternyata itu juga mengandung doa. Jadi kita ini sebenarnya tidak berdoa, tapi kita berzikir saja, tapi ternyata ada doa di situ. Sebagaimana firman Allah, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ketika kita mengatakan Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki, itu ada doa agar Allah memberikan rizki pada kita. Ada muatan tersembunyi di dalamnya. Ketika kita mengatakan sesuatu tentang asma Allah yang mulia, di situ mengandung doa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih. Maka kita berharap juga agar menjadi orang yang pengasih kepada orang lain disuruh. Jadi ada muatan yang di dalamnya itu terkandung di dalamnya. Maka di antara level itu salah satunya tadi permohonan kepada Allah. Ya Allah, dan kita sering lakukan ini. Tapi perlu ditambah energinya, maksudnya. Perlu ditambah energinya dengan menambah ketersambungan dengan Allah. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Ada muraqabatullah. Ketika berdoa itu ada muraqabatullah, ada merasa ketersambungan. Ini urusan jiwa, urusan hati, urusan rasa, bukan urusan fisik. Ya. Makanya sebenarnya ketika kita ini melihat, kalau melihat dengan hati, nah, itu kan basirah namanya. Kita mungkin pandangan mata kita itu hanya beberapa meter di depan kita, tapi kalau pandangan mata hati kita itu menembus batas. Pendengaran kita paling berapa meter jaraknya, tapi pendengaran hati kita, nah ini yang perlu dilatih terus. Bagaimana mata batin kita itu terus dipertajam dengan memperbaiki zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua, tipe berdoa kita adalah dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamakan kita ini ingin sesuatu kepada pimpinan kita rendahkan diri kita, itu akan semakin membuat pimpinan kita itu semakin sayang kepada kita. Mohon maaf Pak, saya sering keliru. Mohon maaf Pak, saya lemah dan semacamnya. Saya mohon bimbingan. Nah ini kan lebih mudah daripada kita langsung Pak, saya minta dana sekian. Beda. Mohon maaf Pak, ini perlu saya begini-begini. Nanti itu termasuk level-level dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi merendahkan diri kita kepada Allah. Dan kita sering, misalnya doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami ini zalim kepada diri kami. Nah, ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena Allah yang mengampuni, kita termasuk orang yang merugi. Nah, ini termasuk doa dengan cara merendahkan diri. Kalau yang tadi itu meminta langsung kepada Allah, tidak salah. Dan itu diperintahkan, dicontohkan oleh Al-Qur'an. Yang kedua dengan merendahkan diri. Yang ketiga, berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji, level lebih tinggi lagi, memuji. Sebagaimana tadi Asmaul Husna. Tanpa kita meminta, dengan sering memuji, maka itu akan Allah berikan pertolongan pada kita. Sebagaimana kepada pimpinan tadi kita puji beliau, Pak selamat Bapak, misalnya Bapak menjadi pimpinan terbaik, Bapak mendapatkan award dan semacamnya, itu beliau akan semakin senang dengan kita. Nah ini loh untuk mempermudah. Jadi kalau kita sering memuji Allah dengan zikir, makanya zikir ini mengandung doa, maka Allah semakin mempermudah memberikan apa yang kita hajatkan. Jadi level yang ketiga adalah dengan memuji Allah SWT. Kemudian yang keempat, lebih tinggi lagi adalah dengan level bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih. Nah, mensyukuri nikmat ini kan langsung saja nanti Allah berikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya.
Tanpa harus meminta, dengan bersyukur itu ditambah. Kenapa? Tanpa kita meminta itu Allah tahu apa kebutuhan kita. Tanpa meminta Allah tahu kebutuhan kita. Dengan bersyukur terus, berterima kasih terus. Ya Allah, terima kasih diberi kesehatan, terima kasih bisa bangun lagi. Makanya salah satu zikir atau doa setelah melakukan aktivitas itu rata-rata alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya. Bersyukur. Level bersyukur ini akan semakin mempercepat ketersambungan kita dengan Allah. Bayangkan kalau kita setiap hari bersyukur, setiap saat kita bersyukur, ya. Mensyukuri segala kejadian, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Umar Meta, itu pernah saya sampaikan juga, fihi khair. Di setiap kejadian itu pasti ada kebaikannya. Sehingga kita bersyukur terus. Contoh di perjalanan kita sepeda motor macet, kita syukuri alhamdulillah. Daripada ditabrak orang lebih baik macet. Kita bisa jalan, masih nikmati perjalanan, nonton, ya. Kita berjalan sambil kena hujan misalnya, sementara sepeda motor macet, nikmati saja. Nikmati. Kenapa? Dengan menikmati yang kita alami itu memperingan beban pikiran dan hati kita. Daripada kita menggerutu terus, itu semakin memperberat dan menambah masalah. Sementara kalau kita bersyukur, itu jalan keluar lebih mudah. Mungkin kalau kita misalnya macet, kemudian hujan, tiba-tiba ada orang lewat, ternyata teman-teman kita yang membantu kita. Dan itu lebih Allah tunjukkan. Karena dengan bersyukur, kan pertolongan Allah datang dengan bersyukur. Ya. Kalau kita tidak punya uang misalnya, ini yang sering kita alami. Apalagi sekarang bulan puasa pengeluaran banyak, kan kita kurang uang kadang-kadang. Pertengahan Ramadan sudah kadang-kadang menipis tabungan kita. Kita syukuri, ya. Kita sambungkan dengan Allah, insya Allah akan datang. Kalau uangnya tidak datang, mungkin Allah tambah kesabaran kita. Kalau uangnya belum datang, mungkin Allah tambah kesabaran kita, sehingga masalah itu semakin berkurang, ya. Kalau sudah bersyukur, kemudian tambah sabar lagi, datang nanti solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang terakhir, level tertinggi adalah rahmatan lil alamin. Doa kita itu rahmatan lil alamin. Doa kita itu selalu untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Ini akan mengurangi sifat-sifat kedengkian, menghilangkan kedengkian, menghilangkan kesombongan. Kenapa? Karena kita memberikan manfaat, dan ini cara termudah untuk memberikan manfaat pada orang lain. Level doa rahmatan lil alamin, memberikan rahmat atas pertolongan Allah untuk membantu saudara kita yang mungkin kita tidak bisa membantu langsung, tapi senantiasa masukkan dalam doa-doa kita itu untuk saudara-saudara kita. Kita sering mendoakan insya Allah, tapi perlu disadari. Kadang-kadang tidak disadari, hanya mendoakan. Misalnya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kan doa untuk saudara kita semuanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah ada pada kami penyakit ghil, penyakit dengki lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada penyakit dengki kepada orang-orang yang beriman. Terutama ini, saudara kita yang berbeda organisasi. Kadang-kadang ada penyakit kita, kan? Berbeda paham, berbeda mazhab. Kadang-kadang ada kita itu gil itu. Bisa jadi karena kita jadi korban dan semacamnya. Maka kita dengan doa itu levelnya sangat tinggi. Bahkan orang yang demikian itu, kalau saya pernah andaikan, seandainya kita tidak pernah minta untuk diri kita, cukup minta untuk kebaikan orang lain. Kenapa? Akan kembali sebagaimana doa malaikat. Malaikat mendoakan orang yang mendoakan orang lain. Nah, sebagaimana juga dalam bukunya Ustadz Nasrullah yang berjudul Magnet Rizki, bahwa rizki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Rizki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Semakin sering membahagiakan orang lain, Allah curahkan rizki pada kita. Dan rizki kita itu sebenarnya melimpah. Mengapa seret? Karena ada penghalang, yaitu dosa-dosa kita. Maka caranya itu kurangi dosa, bahagiakanlah orang lain, maka rizki itu akan datang melimpah pada kita. Dan rizki itu bukan hanya uang. Kita diberi ketenangan, kebahagiaan, itu rizki yang tak terhingga. Mungkin suatu ketika kita akan berbicara tentang apa itu kekayaan yang hakiki yang bisa kita dapatkan
mungkin dalam kesempatan lain, tapi tidak berjanji saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dari 5 level ini ya, yang pertama meminta langsung pada Allah, yang kedua dengan merendahkan diri, yang ketiga dengan banyak memuji, yang keempat dengan bersyukur, yang kelima mendoakan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa semuanya dalam satu kali doa, isinya itu semuanya ada 5 level, sehingga kita termasuk orang yang betul-betul mendapatkan hikmah dari Allah berupa kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.